Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian anak-anak solih solihah kelas 4. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan tentunya masih semangat kan belajar dari rumah? Harus tetap semangat dong. Hari ini kita akan belajar tentang cara hewan dan tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Untuk itu, marilah pembelajaran hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan cara hewan menyimpan cadangan makanan. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian? Hewan apa saja yang ada di sana? Di manakah mereka tinggal? Di air atau di daratkah? Atau keduanya? Apakah kamu tahu makanan mereka? Dan di mana biasanya mereka menyimpan cadangan makanannya? Nah, sekarang bacalah wacana di bawah ini dengan seksama. Cara hewan menyimpan cadangan makanan. Tidak semua hewan bisa mendapatkan makanan setiap saat. Oleh karena itu, mereka harus menyimpan cadangan makanan. Ada yang menyimpannya di alam bebas, yaitu di dahan pohon, di lubang pohon, di dalam tanah, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang menyimpannya di dalam tubuh mereka. Berikut ini adalah contoh hewan yang menyimpan cadangan makanan di dalam tubuhnya. Hamster. Hamster adalah sejenis hewan pengerat. Mereka biasanya tinggal di padang pasir atau padang rumput yang luas. Tubuhnya yang mungil membuatnya mudah dimangsa oleh hewan lain. Oleh karena itu, hamster tak bisa sering keluar untuk mencari makan. Nah, ini ya. Hamster termasuk hewan pengerat. Dan ternyata hamster ini menyimpan makanan cadangan di kantung pipinya. Berikutnya, unta. Unta biasanya tinggal di daerah gurun yang panas dan gersang. Namun unta bisa bertahan tidak makan dalam waktu yang lama. Hal itu disebabkan oleh adanya punuk yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak. Berat punuk unta bisa mencapai 36 kilo. Wah, berat sekali kan? Cadangan lemak itu bisa menggantikan makanan unta selama 3 minggu. Pasti kalian sudah tahu kan hewan unta? Ya, ini. Dan unta ini menyimpan cadangan makanan di punuknya. Selain unta dan hamster, masih banyak lagi hewan yang mampu menyimpan cadangan makanan di tubuhnya. Setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan tadi, ayo jawab pertanyaan ini. Tulis di buku tulis kalian dan silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan cara tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Tidak seperti manusia dan hewan, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Kalau manusia dan hewan masih membutuhkan makanan dari tumbuhan. Tetapi tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Mereka membutuhkan air, karbon dioksida, dan sinar matahari untuk prosesnya. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan berupa glukosa atau gula. Makanan itu dapat digunakan langsung dan dapat juga disimpan. Jadi dalam hal ini tumbuhan mampu melakukan fotosintesis, yaitu membuat makanannya sendiri. Dan hasilnya adalah glukosa, gula, dan oksigen. Di mana tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan itu? Untuk jangka pendek, tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di daun, buah, dan biji. Sedangkan untuk jangka panjang, tumbuhan menyimpan cadangannya pada umbi dan batang.
Misalnya pada daun yang berubah menjadi umbi, akar yang berubah menjadi umbi, batang yang berubah menjadi umbi, dan masih banyak lagi. Nah, umbi itu apa? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Dalam hal ini terjadi pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Kalian perhatikan lagi, pada wortel, akar dari wortel berubah fungsi, terjadi pembengkakan pada akarnya sehingga menjadi umbi akar. Kemudian pada kentang, batang kentang juga terjadi pembengkakan pada bagian itu berubah menjadi umbi. Mari kita perhatikan beberapa contoh tumbuhan serta cara menyimpan cadangan makanannya. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di umbi akar, contohnya singkong, ubi jalar, wortel. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di umbi batang, contohnya kentang. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Jadi yang biasa kita konsumsi itu adalah bagian dari umbi lapisnya. Kemudian tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di batang, contohnya tebu. Pernah nggak kalian makan tebu? Nah, kemudian sagu. Jadi bagian batang dari sagu ini yang akan diolah menjadi tepung sagu. Kemudian tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di buah. Banyak sekali ya tanaman yang ada di sekitar kita yang menyimpan makanan cadangan di buah. Mangga, jeruk, apel, semangka, melon, dan masih banyak lagi. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di biji, ini juga banyak sekali di sekitar kita. Padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, dan lain-lain. Kemudian tumbuhan yang menyimpan makanan di daun, biasanya daunnya ini kita konsumsi ya, bisa untuk sayuran atau sayur dengan dicampur dengan olahan yang lain. Contohnya kangkung, bayam, sawi, dan masih banyak lagi. Kemudian tumbuhan yang menyimpan makanan di bunga. Jadi bunganya ini juga biasanya kita manfaatkan untuk konsumsi. Ada bunga kol, ada brokoli, dan ada bunga turi atau yang biasanya orang-orang menyebutnya kembang turi. Dan setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, silahkan 5 pertanyaan ini kalian tulis di buku tulis dan kemudian dijawab. Baiklah anak-anak, materi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.